Iya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Baik, ikhwani fid din. Asatidz sekalian semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melanjutkan sesi yang kedua ya. Sesi kedua untuk halaqah pagi. Naam. Kita membahas tentang makharijul huruf dan makhraj al-qalb. Selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan berikutnya yaitu makhraj al-lisan. Pada makhraj al-lisan ini adalah makhraj yang paling banyak yang darinya keluar huruf-huruf hijaiyah. Ya, ini paling banyak ya. Seperti yang kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya untuk menjelaskan, untuk memahamkan tentang makharijul huruf terlebih kepada para pemula, pada anak-anak itu yaitu dengan mengimajinasikan, menggambarkan, tidak dengan tekstual. Ya, tidak dengan tekstual. Yang terpenting adalah ketika seseorang ditanya huruf ini, huruf itu, dia langsung cepat menunjukkan di mana makhrajnya, tanpa loading, tanpa berpikir lama. Di sini, di sana, seperti itu. Ya, khusus pada makhraj al-lisan, ya kita punya metode untuk memudahkan menggambarkan, ya kita langsung aja. Jadi kita tidak perlu bantuan media apapun ya, maksudnya media entah itu poster, entah itu multimedia dan seterusnya. Cukup dengan menggunakan telapak tangan kita saja. Ya, anggap ini adalah lidah kita, ya lidah dari belakang sampai ke depan, belakang, depan. Nah, bagian lidah ini ada yang paling pangkal, paling belakang. Ya, ini kita sebut pangkal lidah. Di sini kita sebut punggung atau bagian tengah lidah. Ya boleh, mau sebut punggung boleh, mau sebut tengah lidah boleh, terserah. Ya. Kemudian ini kita sebut ujung lidah atau kepala lidah juga boleh. Nah, bagian di sini ada, ini dia ujungnya. Kalau tadi di sini kepalanya ya, ini ujung lidah yang paling runcing. Tepinya dia adalah tepi lidah ini yang cekung seperti ini. Dia tepi lidah, ujung tepi lidah. Ujung tepi lidah. Kemudian sebelah sini dia adalah tepi lidah dari belakang sampai ke depan. Dia tepi lidah. Ya, ulangin. Pangkal lidah, punggung atau tengah lidah, kepala lidah, ujung tepi lidah, dan tepi lidah. Nah, biar kita tergambarkan, biar murid-murid kita sudah bisa tergambarkan. Nah, jadi nggak usah ditunjuk ke apa namanya lidahnya langsung sekian nanti. Nah, di sini langsung aja keluar huruf qaf, kaf, ya. Dari belakang qaf, kaf. Kemudian dari tengah jim, dia kan naik kan ya, lidahnya naik. Kalau qaf berarti dia naik ke bagian langit-langit atas yang paling belakang. Qaf, kaf. Jim, shin, ya, dia juga naik. Jim, shin, ya. Di samping ada huruf bod panjang, makhraj yang panjang, ya. Bod. Nah, kemudian kita pindah ke ujung tepi lidah. Ibaratkan ini yang bagian atas mulut kita, ini ada gigi, ya gigi seri yang atas, mulai dari gigi seri atas, kemudian di sini ada gusinya, kemudian dari sampai ke langit-langitnya. Ya, kemudian huruf lam di sini. Ya. Posisi lidah lam kayak gini, dia akan bergerak ke kanan atau ke kiri karena memang ujungnya yang nempel adalah ujung tepi lidahnya. Nah, nanti ada sifat inkhiraf namanya. Ya, jadi nempelnya dia bergoyang, bergeser ke kanan atau lam, gitu. Al, lam ini. Maju sedikit tapi yang nempel hanya ujungnya saja. Ya. Yang nempel hanya ujung saja, nun. Ya, ada huruf nun. Na, ni, nu, an. Ya. Nah, habis lam, nun. Nah, kemudian huruf ro, perhatikan huruf ro, dia posisinya sudah bergeser seperti ini. Nah, yang tadinya nun seperti ini, dia ro seperti ini. Set, sudah mengarah ke punggungnya. Dan dia bergesernya ke depan dan ke belakang. Ro.
ar, ar, ir, ur, arro, arri, urru. Ya, posisinya seperti ini. Lam, nun, ro. Nah, selesai. Kemudian bagian ujung lidah yang bertemu dengan gigi seri atas. Kalau anggap ini gigi seri, ya dia nempel ke bagian atasnya tempat tumbuhnya. Ada ta, dal, dan o. Ta, dal, o. Giginya pindahin ke bawah. Set. Ada sin, zai, dan sod. Sin, zai, sod. Nah, tadi atas, bawah. Kemudian yang di tengah, tengah itu nempel dikit. Ya jadi nempel gini. Ujung lidahnya dia nempel, nyentuh. Ada sa, zal, dan zo. Nah, selesai. Jadi tujuan mengetahui makhraj ya, itu adalah bisa menunjukkan dengan cepat, dengan tepat di mana posisi huruf tersebut. Tak ulangi. Jadi nggak usah perlu, istilahnya kalau menjelaskan kepada orang awam, kepada anak-anak, itu jangan dibebani dengan teori yang akan membingungkan pemahaman. Yang terpenting adalah pemahaman. Ambil lisan, langsung aja. Kof, kaf, ini bagi paling belakang. Jim, shin, ya, bod. Kemudian lam. Maju lagi, nun. Maju sambil udah nekuk, ro. Ta, dal, po. Sin, zai, sod. Kemudian ta, zal, zo. Selesai. Nah, kalau misalkan kita tanyakan kepada mereka, di mana makhrajnya huruf O misalkan gitu kan. Nah, di sini Ustaz, di atas. Ini lidahnya nyentuh di sini kayak gini. Udah sebenarnya udah cukup gitu. Mereka sudah paham sebenarnya. Jim di mana Jim? Di sini, di tengah, ya, ke atas, tengah lidah. Nah, itu sebenarnya dia sudah bisa mengimajinasikan makhraj tersebut ya. Kalau kita tekstual kasihan. Ujung tengah ya apa? Bagian tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Nah, jadi kalau tekstual seperti itu akan kasihan. Ujung tepi lidah menyentuh apa dan seterusnya ya. Baik. Ini untuk lisan. Jadi insya Allah untuk mengajarkan makhraj itu sebenarnya kalau untuk secara teori nggak perlu lama-lama. Paling nanti secara prakteknya aja. Karena ketika praktek itu disertai dengan sifatul huruf. Nah, di bab sifatul huruf inilah yang nanti kita akan detailkan. Nanti ada juga timbangan huruf, bagaimana mengetahui tentang karakteristik huruf tersebut untuk bisa mendapatkan huruf yang paling afsah, yang afsah. Nah, itu. Kalau makhraj mah kita cuma menunjukkan saja. Begitu. Baik. Adapun secara alisan mudah, ya secara alisan itu ada syafatan karena terlihat ditunjuk aja apa namanya makhraj yang ada di dua bibir, ada huruf mim, ba. Kemudian kalau mim dan ba sama, adapun waw harus disertai dengan proses dulu, yaitu dengan ismam monyong dulu. Wa, wi, u, au. Dan huruf fa bedanya dia hanya yang menyentuh ada pada perut bibir yang bawah bertemu dengan gigi fa. Jadi bukan bibir yang atas tapi yang bawah aja. Fa. Nah, mim, ba, waw dan fa. Selesai. 6. Khoisyum. Rongga hidung. Di situ keluar huruf-huruf gunnah. Ya. Huruf gunnah ada huruf mim. Tetapi makhraj khoisyum ini adalah makhraj pelengkap. Mim makhraj aslinya ada di bibir. Mim. Kemudian untuk melengkapi sifat-sifat yang ada, maka dia keluar juga dari makhraj al-khoisum. Nah, nun juga sama. Nun makhraj aslinya ada di ujung lidah. Tetapi untuk mengeluarkan, menyempurnakan sifat, dia juga keluar dari al-khoisum. Nah, itu makhraj selesai sebenarnya. Jadi kalau kita mau menjelaskan makhraj, ya sebenarnya cuma butuh waktu 15 menit, itu insya Allah sudah cukup. Ya, tapi nanti kalau untuk prakteknya, untuk ditambah sifatnya, nah ini baru lebih ditekankan lagi. Baik. Ya, ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Sebelum kita prakteknya, kita banyak-banyak yang praktek dulu. Nah,
Kalau begitu kita lanjutkan pembacaan kemarin dari belakang ya, dari surat An-Naba ya. Betul? Naam, Syekh. Iya. Baik, di sini sudah ada beberapa yang hadir. Silakan angkat tangannya untuk ini, untuk yang siap membaca. Mana, Syekh? Fadhal, fadhal. Silakan, teman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا Terus sini la yasma'una sin. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Adina lahu. Hunya tadi melemah. نعم. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Nah, pada ayat terakhir inna anzarnakum adzaban qariba, tadi antum wakaf di situ, sah? Oh, nam, baik. Wasalna, Syekh. Ya, jadi kalau di sini pada qiraat yang lain seperti qiraatnya Imam Nafi, inna anzarnakum adzaban qariba, ini ayat ke-30. Yauma yanzurul mar'u sampai selesai itu ayat 31. Jadi sebagian mushaf ada di situ ada larangan untuk wakaf di situ supaya tidak terkesan mencampur adukan qiraat. Nah, Hasan di sini antum wasolkan karena kita sedang membaca riwayatnya Hafs dan Asim. Nah. Ahsanu ilaikum ya Syekh. Inna anzarnakum adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah, barakallahu fikum, masyaallah. Ubaid, tafadhal. Satu bait. Ana Ziyad, Ustaz. Ziyad. Nah, ini namanya di situ M Ubaid. Ziyad, Ziyad. Tafadhal, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nashitati nashta. Ini dituliskan nashto. Nashto. Baik, Ustaz. Wan nashitati nashta. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa.
Naam Ustaz. Qafnya. فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة Linnya Ustaz. أبصارها gimana Pada Ustaz? linnya hati-hati, pada sifat lin, pada yaum, qulubu yaum. Yaum dia lembut, jangan ditekan. Baik Ustaz. Yauma, jangan. Baik. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Baik, hasbuk. Insyaallah, Kelas. masyaallah. Kelas. Ya, setengah Barakallahu halaman ya masing-masing ya. Udah pada bagus-bagus, alhamdulillah. Nah, Ustaz. Anas, tafadhal Ustaz Anas. Baik, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Syaitan. Tanya tebalkan lagi Ustaz. Ya. Syaitan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tamam. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Ra, tipiskan. Fir'aun. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Naam. فقل هل لك إلى أن تزكى. Mat munfasilnya. Ya, Ustaz. Kita. Baik, afwan. Boleh dibaca 2 rakaat, Ustaz? Boleh nggak baca 2 rakaat? Boleh, Ustaz, tapi pakai jalur Imam Al-Jazari, Ustaz. Pakai jalur thayyibah ya. Iya, Jadi baik, kita Ustaz. pakai ini. Nah. Baik, Ustaz. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى. Pokoknya tebalkan lagi. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. Apa Ustaz di situ? Fahasyar. Wakaf di situ. Wakaf di situ. Ya, itu disebut sebagai wakaf Jibril. Wakaf Jibril, Ustaz. Wakaf Jibril, nama wakaf sunnah. Jadi untuk kita bisa dapatkan pahala sunnah, mudah insyaallah. Ya tinggal diamalkan saja. Sunnah ada daro yas'a, fahasyar, waqaf, fanada. Hakada. Insyaallah. Baik, Ustaz. Fahasyar, fanada, faqala ana rabbukumul a'la. Pokoknya masih kurang tebal. Ingat, kurang tebal, Ustaz. Huruf isti'la yang setelahnya alif, itu tebalnya maksimal. Dia marotibul kimia dia paling tinggi. Faqala ana. Faqala. فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم
أشد خلقا أم السماء. Boleh berhenti di situ, Ustaz? Nah, boleh. بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Karir. Ulangi. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. Naam. Hasbuk. Masyaallah, masyaallah. Baik. Abdullah Zaki, tafadhal. Nah, Ustaz, syukran. Afwan Ustaz, ana termasuk yang baru. Insyaallah semua kita baru sama-sama belajar. Di belakang Zaki nanti ada Adityo, Kurniawan, kemudian Winarto, kemudian Halimun Hakim ya. Persiapan. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى. Ya, di sini pada lafadz at-tamah ada dua riwayat yang kami terima. Yang pertama seperti yang tadi antum baca mimnya dengan gunnah yang sempurna. Fa'idza ja'atil tammah. Ya, mimnya dibaca. Ini yang pertama. Riwayat yang kedua yang kami terima yaitu dengan menambahkan huruf mim. Fa'idza ja'atil tammatul kubra. Jadi ini dua cara ini bisa ya. Jadi kalau ada yang mengatakan dinaber, ya udah berarti kita udah punya riwayatnya naber. Jangan dinaber, berarti apa namanya datar seperti. Sekarang jazakallah. Lanjut. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى Ya, pada lafaz ini ro yang bertasydid kasroh langsung yang dihukumi adalah ro yang kedua. Jadi tanpa ada tebalnya langsung waburri langsung tipis. Baik, Ustaz. وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Ulangi, ka'annahum, ada yang terlewat tadi. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ini mah tinggal hujan-hujan aja nih. Alhamdulillah, barakallah. Ayo lanjut.
Syukran Ustaz, jazakallah. Barakallahu fikum. Adityo, tafadhal. Di surat Abasa Ustaz. Nah, lanjutannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf yang berharokat fathah masih menebal. Bismillah, la. Ar-Rahman, ma-nya juga. Ya, lam, mim, tipis. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih. Bismillah, la. Bukan la. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Abasa wa tawalla. Dua harokat saja. Berhenti. Wakafnya dua harokat. Ulangi. Abasa wa tawalla. 6. Jadi hati-hati ya di sini pada huruf-huruf yang ayat yang biasanya ada fathah yang berjejer gitu ya. Fathah yang berjejer. Seperti di sini. A, ba, sa, wa, ta, wa, la itu semuanya fathah semua. Sering terjadi lahnya itu berupa ikhtilas ya. Ikhtilas dan rom ini nanti kita belum belajar ya, tapi singkatnya itu adalah membaca dengan sebagian harokat. Dibaca agak pendek harokatnya, tidak penuh, lebih cepat maksudnya. Dan juga sedikit membelan suaranya, volumenya. Cuma bedanya antara ikhtilas dan rom itu, kalau rom itu hanya ada ditempatkan di akhir, ya biasanya di akhir ketika wakof. Ya. Dan untuk harokat dhammah dan kasroh saja. Adapun ikhtilas itu bisa di depan, bisa di tengah, bisa di akhir. Ya, tidak hanya selalu ketika wakof. Dan ikhtilas bisa bermakna lahan, bisa bermakna bisa bermakna lahan, tapi juga dia bisa bermakna yang benar gitu. Kalau ada riwayatnya, nah ini kalau ada riwayatnya maka ikhtilas dibolehkan. Tapi hukum asalnya ikhtilas ini kalau dalam bacaan Al-Quran dia lahan. Nah, tadi kembali ke huruf-huruf yang ada fathah berjejernya itu sering sekali terjadi ikhtilas. Tapi tadi alhamdulillah tidak dibaca ikhtilas. Jadi contoh bacaan ikhtilas itu abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Itu ikhtilas. Harusnya kan abasa wa tawalla. Nah, sering sekali kita dengar abasa wa tawalla wa tawalla. Nah, itu sering sekali. 6. Lanjut. Anja'ahul a'ma. Nah, bedakan antara dengung ikhwa yang tipis. Anja. Tipiskan dengungnya. Anja. Anja'ahul a'ma. Lanjut. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Au yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna. Ini ya, manistaghna. Amma man istaghna. Fa anta lahu tasadda. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Wa amma man ja'aka yas'a. Yes, alirkan. Rokhwa satu harokat. Yas'a. Wa amma man ja'aka yas'a. Wa huwa yakhsha. Dua harokatnya jangan kepanjangan. Wa huwa yakhsha. Dua harokat aja. Wa huwa yakhsha. Fa anta anhu talaha.
كلا إنها تذكرة Ya. فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة Mer. Tebal rohnya. Mer. مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره Ulangi kutilan. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره فأقبره. ثم أماته فأقبره. Coba perhatikan pada qalqalah. Qalqalah ini kami dapat 3 riwayat. Ya. Yang pertama, yaitu kita dapat dari riwayatnya jalur ulama Madinah, di antaranya jalurnya Syaikhul Fatal Qodhi, rahimahullah ta'ala. Beliau kalau mengucapkan qalqalah ini, itu condongnya ke harokat fathah. Ya, condong ke harokat fathah. Semua huruf qalqalah. Misalkan dal, misalkan. Dal kalau qalqalah ad, id, ud. Ba misalkan ab, ib, ub. Jadi sedikit condong ke fathah. Nah. Kemudian kalau sebagian guru-guru kita yang jalur dari Mesir itu qalqalah ini dipengaruhi dengan harokat yang sebelumnya. Nah, jadi kalau ba sebelumnya fathah, ab. Sebelumnya kasrah, ib. Sebelumnya dhammah, ub. Nah, itu. Ab, ib, ub. Dal juga sama. Ad, id, ud. Jadi agak condong ke harokat sebelumnya. Nah, kalau yang jalurnya Syam ini agak keras ya, seperti yang disampaikan Syekh Ibn Suwaid, itu menolak dua jalur ini, 2 cara ini. Ya, tapi ya nggak begitu juga sih. Ketika kita tanyakan dengan guru kita yang sanadnya tersambung sampai Syekh Abdul Fattah Al-Qodhi, nggak bisa kayak gitulah kan, ini juga riwayat. Jadi semuanya bisa diamalkan. Ya, kalau yang menurut Syekh Ibn Suwaid dari jalur Syam sama seperti yang ada di Jazari, itu kembali ke huruf asalnya. Ya, kepada huruf asalnya. Ba, ab, ib, ub. Karena huruf asalnya ba adalah b. Qaf huruf asalnya ko. Jadi kalau qalqalah qaf jadi aqo, iqo, uqo. Gitu. Dan tidak menambahkan huruf setelah qalqalah. Aqo. Nah, ada hamzahnya. Tidak. Aqo, iqo. Langsung. Ini riwayat yang kami terima tentang qalqalah. Jadi boleh salah satu itu, tapi enggak. Kalau tadi antum bacanya aqo, ya. Jadi aqo. Nah, berarti enggak ada. Kalau aqo enggak ada kita riwayat itu. Nah, harus disesuaikan. Ulangi sekali. Fa'aqbara. Tsumma amatahu fa'aqbara. Tsumma idza sya'a ansyara. Naam, masbuk, barakallahu fiik. Dilatih huruf-huruf tipisnya, Ustaz ya. Huruf-huruf tipisnya masih banyak yang menebal, rileks. Huruf tipis itu mengalir ke bawah, tidak memantul ke atas, tidak menggema. Nah, baik pada huruf mat, atau huruf-huruf yang tipis lainnya. Barakallahu fiik. Ustaz, syukran Ustaz. Betul Ustaz Dinarto. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalla lamma
yaqdi ma amarah Oh, falyam. hati-hati. Hanya jangan jadi ha. Oh ya. Amarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril Langsung tebal. ya. Ikhwannya langsung tebal. Ya. Yanzuril. Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal Shin. arda Syaqaqnal sya. summa syaqaqnal arda syaqqa. Tadi kolkolahnya pilih salah satu dari jalur yang kita. Kebetulan ini fathah ya, jadinya ke fathah atau kembali ke huruf asal. Summa syaqaqna syaqaq. Summa syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa inaban wa qobba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa iza ja'atis shakhah. Ya, kalau di sini ya. jadi sokho ada intikal mad lazim ke huruf bertasydid ya. Jadi itu disertai dengan nadhr. Ada huruf yang bertasydid di kho-nya. As-sokh. Nah, itu di huruf kho-nya itu dinaikkan, dinadhr. Fa iza ja'atis shakhah. Yauma yafirul mar'u Ya, fir. Dia tebal langsung, fir. Oh ya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi. Ya, pada lafaz akhi, kho ya. Jadi pada marotibul tafkhim ya, ada yang kedudukan yang paling tinggi ketebalannya yaitu pada huruf isti'la, idba, yang dia setelahnya ada alifnya. Nah, yang paling bawah itu adalah pada huruf ghain dan kho. Pada huruf ghain dan kho yang disebut para ulama adalah tafkhim nisbi. Jadi sudah ketarkik sebenarnya, cuma tidak bisa disebut tarkik. Tapi para ulama menyebutnya tafkhim nisbi. Tafkhim nisbi ini ada pada beberapa keadaan. Ya. Yang pertama, ghain dan kho berharokat kasrah. Yang kedua, ghain dan kho dia sukun. Sebelumnya huruf berharokat kasrah. Yang ketiga, ghain dan kho dia sukun. Sebelumnya ada huruf lin. Nah, dalam kondisi ini seluruh bacaannya dibaca dengan tafkhim nisbi, mendekati ke tipis gitu. Ya. Jadi kalau kita katakan ya akhi, bukan ya akhi. Ya syekh, bukan ya syekh. Nah, begitu ya. Zair, bukan zair. Ya. Di dalam Al-Qur'an kondisi seperti ini secara asalnya dia dibaca dengan tafkhim nisbi kecuali dalam dua keadaan saja di Al-Qur'an. Pada kata ikhraj, kho-nya dia sukun, sebelumnya kasrah. Dia tidak dibaca ikhraj, tapi dia naik menjadi tafkhim yang mutlak. Ikhraj. Ini kondisi yang pertama, pengecualian dari tafkhim nisbi. Yang kedua, ketika kasrah yang sebelumnya bukan kasrah asli. Contohnya pada lafaz waqala tikhruj. Waqala tikhruj. Nah, itu ada kasrohnya sebelum kho yang sukun. Asal katanya waqalat ukhruj. Ini bukan kasroh asli, maka ini tidak dibaca tafkhim nisbi tapi tafkhimnya mutlak. Waqalat ukhruj. Nah,
Ini dalam Al-Quran pengecualiannya dua hal tersebut. Ya. Jadi kalau yang pertama adalah kata ikhraj dimanapun berada, dia tidak dibaca nisbi. Yang kedua, pada kata yang di situ bukan kasroh asli. Contohnya waqalatikh-ruj, tidak dibaca waqalatikh-ruj, tapi waqalatikh-ruj. Tafkhimnya mutlak. Diulang Ustaz ya. Nah, Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi. bentar, ada izin dulu sebentar. Ada sesuatu. Bentar. Iya, qadarullah tadi ada tikus mau masuk. Isir dulu. Ya. Lanjut Ustaz. Wa sahibatihi wa abihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Yuzni. Kalian jangan sampai mantul. Yuzni. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah Tarhaquha. Ulangi. Ya. Tarhaquha. Tarhaquha Tebal, rohnya. qatarah. Tarhaquha. Rohnya tebal. Tarhaquha. Tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Barakallahu fiik, masyaallah. Ya, dilatih huruf-huruf istilah terlebih pada huruf idbaq. Nanti kita belum belajar ya. Tapi huruf tebalnya itu dilatih untuk menebalkan huruf. Baik, masyaallah. Lanjut. Tadi siapa? Setelah Ustaz Winarto, Ustaz Alimun Hakim, kemudian nanti Ustaz Syafruddin habis ini ya. Belakangnya Ridho Darmawan. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sin alirkan bismi. Bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Syamsu. Sin. Idza syamsu kuwirat. Wa idzan nujumu kadarat. Nah, itu tadi jelas tuh. Kadarat. Nah, dirasakan. Jangan sampai terjadi. Wa idzan nujumu kadarat. Ustaz. Lanjut. Wa idzal jibalu. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal isyaru uqilat. Ainnya Ustaz, sempurnakan. Isyaru. Wa idzal isyaru uqilat. Wa Masih belum dapat. Ainnya masih belum dapat. Wa idzal isyaru. Wa idzal isyaru uqilat. Lanjut. Wa idzal wuhushu husyirat. Hu-nya jangan menebal. Husyirat.
wuhushu husyirat. وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت Zuwijat. Zuwijat. وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت. Ain ya, Zat? Su'irat. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. Zain, dia punya sifat sofir. Uzlifat. Uzlifat. وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. Hati-hati huruf pada huruf fa dan sin. Huruf fa dan sin dia punya sifat sama. Tapi ada sifat habs di situ. Tapi dia jangan sampai berserikat, jangan sampai nyambung antara fa dan sin. Ya, alimat nafsun, nafsun, bukan nafsun, nafsun. Alimat nafsum ma ahdarat. Hasbuk, barakallahu. Alhamdulillah. Ainnya Zat dilatih, huruf ainnya tadi masih kurang ringan pengucapannya. Nah, betul. Baik. Di belakangnya. Astagfirullahaladzim, tafadhal. Syekh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bil khunnas. Uqo, San. Uqo. Fala uqsimu bil khunnas. Baik. Al-jawaril kunnas. Ya. Nggak usah ditekan, San. Nggak usah di nas. Jawaril kunnas. Nah, gitu. Nah. Jadi hukum asalnya baca Al-Qur'an itu dia itu stabil kan, tartil itu kan dia tertata rapi. Tiba-tiba intonasinya naik, itu namanya nabr. Ya, dia meninggikan suara itu namanya nabr. Tiba-tiba dia turun suaranya itu namanya tadi ikhtilas atau raum. Ya, ikhtilas atau raum. Kapan dia nabr ada kaidahnya. Kapan dia ikhtilas ada kaidahnya juga. Nah, tadi nabr itu ada di beberapa keadaan. Ya, yang pertama keadaan kita muroja ya, ada beberapa keadaan. Yang pertama pada huruf waw dan ya bertasydid di tengah kata. Nah, iyyaka, ya-nya nabr. Aduwun, wawnya nabr. Ini keadaan pertama. Kemudian pada huruf yang bertasydid ketika waqaf. Ya, di akhir ya, huruf yang bertasydid ketika waqaf kecuali huruf-huruf qalqalah dan kecuali huruf gunnah. Nah, ini juga dinabar. Fatol, mustamir. Itu ya, huruf-huruf yang bertasydid itu dinabarkan ketika waqaf. Baik. Boleh. Kemudian yang ketiga. Ya? Ulang dari awal boleh? Boleh. Ustaz, ya. Satu, keadaan yang pertama waw dan ya bertasydid di tengah kata. Waw dan ya yang bertasydid di tengah kata. Ini yang pertama. Itu dinabar ya. Yang kedua, huruf yang bertasydid ketika waqaf. Kecuali huruf-huruf qalqalah. Huruf qalqalah berarti apa?
qotbu jadid atau baju di toko ya, itu. Dan kecuali huruf gunnah. Itu apa? Huruf mim dan huruf nun. Jadi nanti kalau ada huruf mim atau huruf nun yang bertasydid itu enggak dinabar. Walajan. Bukan walajan. Tuh. Ya, itu huruf yang gunnah. Ini yang poin kedua. Poin ketiga, intikal, perpindahan dari mad lazim ke huruf yang bertasydid. Intikal mad lazim ke huruf yang bertasydid. Yang dinabarkan huruf yang bertasydidnya. Ya, seperti tadi. As-sokhah, at-tammah. Nah, untuk yang mim, bagaimana? Alif lam atau alif lam mim. Nah, nanti kita akan bahas. Ya. Yang ketiga ya, intikal mad lazim ke huruf yang bertasydid. Dan yang keempat, pada hamzah yang waqaf sebelumnya ada huruf mad. Ya. Hamzah ketika waqaf ya. Masih ditambah lagi syarat ya, hamzah yang selain berharokat fathatain. Ya. Hamzah selain berharokat fathatain ketika waqaf sebelumnya ada huruf mad. As-sama. Nah, itu. Hamzahnya diwaqaf, hamzahnya dinabarkan. Ini yang keempat. Baik. Sebelum yang poin kelima, sebelum masuk ada 5 poin, sebelum yang kelima kita jelaskan dulu bahwasanya fungsi nabar itu ada 2. Nabar ini punya 2 fungsi. Ya. Fungsi yang pertama itu memperjelas huruf. Memperjelas huruf. Ya. Seperti tadi pada poin yang pertama, huruf ya atau waw yang bertasydid. Kalau misalkan kita baca iyyaka tanpa nabar, jadinya iyyaka. Iyyaka, enggak jelas hurufnya. Ini huruf mad atau bukan mad? Iya-nya ini keluar dari al-jauf atau dia ya-nya keluar dari makhraj di lisan. Gitu. Ya. Aduun kalau tidak dinabar aduun. Ini wawnya waw mad atau waw yang dari syafatain. Nah, ini fungsinya untuk memperjelas huruf. Begitu. Kemudian fungsi yang kedua dari nabar yaitu memperjelas makna. Memperjelas makna. Nah, ini yang poin kelima dari nabar yaitu adalah pada keadaan alif tasniyah. Alif tasniyah itu alif yang menunjukkan pelakunya 2 orang. Ya. Bertemu dengan lam ta'rif. Bertemu dengan alif lam. Nah, saya ulangi. Ketika ada alif tasniyah, alif musanna, alif yang menunjukkan pelakunya 2 orang, bertemu dengan lam ta'rif. Contoh pada lafaz qola. Qola, misalkan pelakunya 1, qola. Kalau pelakunya 2, qola. Kalau banyak, qolu. Ya, qola, qolu. Nah, tafadhal kalau yang ada kegiatan, uzur. Nanti insya Allah bisa menyimak dari rekaman. Nah, 1 orang mengucap alhamdulillah. Wa qala alhamdulillah. Bacanya gimana? Wa qala alhamdulillah. 2 orang mengucap alhamdulillah gimana? Cara mengucapnya sama. Wa qala alhamdulillah. Kan nggak ada bedanya. Serasa nggak ada bedanya. Maka di sini nabar datang untuk memperjelas makna. Kalau 1 orang, wa qala alhamdulillah. Kalau 2 orang, wa qala alhamdulillah. Itu nabar. Jadi ada naik sedikit untuk berjelas bahwasanya ini adalah pelakunya 2 orang. Ada alif musannanya. Wa qala alhamdulillah, 1 orang mengucap alhamdulillah. Kalau 2 orang, wa qala alhamdulillah. Nah, gitu. Ya. Pada alif musanna yang bertemu dengan lam ta'rif. Atau waw jamak gugur. Waw jamak tapi enggak ditulis dalam rosem. Waw jamak tapi enggak ditulis dalam rosem, penulisan di mushaf Utsmani. Bertemu dengan lam ta'rif. Contohnya pada lafaz wasol, ada hanya 1 tempat aja di surat Tahrim itu, wasolihul mu'minin. Wasolihu aslinya ada waw jamaknya. Jadi kalau dibaca wasolihul mu'minin itu hanya 1 orang yang
Tapi kalau dibaca dengan nabar, wasolihul mukminin, itu ada banyak orang yang soleh. Nah itu fungsi nabar dan keadaan kondisi-kondisi yang semestinya kita nabarkan. Nah, sampai mana tadi? Silakan diulangi. Lanjut Ustaz. Ya, lanjut. Benar. Wal-laili idza as'as. Hati-hati hurufnya. Wal-laili idza as'as. As. As. Mm-mm. Wal-laili idza as'as. Ya, ingat jangan ditekan huruf tenggorokan. As. Wal-laili idza as'as. Ya, lanjut. Was-subhi idza tanaffas. Shotnya tebal dulu. Was-subhi. Sub, banyak tipis. Was-subhi. Was-subhi. Was-subhi idza tanaffas. Baik. Innahu laqawlu rasulin karim. Tamam. Di quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Huruf zalnya sepertinya kurang sempurna. Zi. Ujung lidah keluarkan sedikit. Zi quwwah. Di quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Tamam. Muta'in thamma amin. Naam. Wa ma sahibukum bimajnun. Ya. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Linnya tadi. Alal ghaibi. Lebut di situ. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Lanjut. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Shinnya syaitan. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Fa aina tadhhabun. Zalnya rakhwah. Tazhabun. Fa aina tadhhabun. Aina bukan aina. Fa aina tadhhabun. Tazhabun ngalir. Fa aina tadhhabun. Tamam. In huwa illa dzikrun lil alamin. Naam. Liman syaa'a minkum ay yastaqim. Nun sukun bertemu kaf atau qaf, dia dari sisi maratibul ikhfa, itu dia ikhfa yang adna. Ada ikhfa yang a'la, yang tinggi, itu ketika bertemu huruf ta, dal, dan to. Kebalikannya ada ikhfa yang adna, yang paling rendah kesamarannya. Itu pada huruf qaf dan kaf. Ya. Dengungnya itu hampir ke NG untuk qaf dan kaf saja. Jadi minkum, bukan minkum, tapi minkum. Silakan. Liman syaa'a minkum ay yastaqim. Ya. Wa ma tasha'una illa ay yasha' Allahu Rabbul Alamin. Masya Allah, barakallahu fiik, Masya Allah. Das. Tanya Ustaz. Naam, fadal.
Terkadang saya membaca huruf sin yang harokatnya dhammah itu agak kadang-kadang macam huruf shad itu Ustaz. Gimana supaya dia Huruf apa? tetap huruf Sin atau shin? sin Ya. yang berharokat dhammah Coba terkadang cantum. mendekati Oh. huruf shad itu Ustaz. Gimana supaya pas posisinya itu Ustaz? Iya. Pada huruf-huruf yang tipis, huruf sin, ya, itu memang ada kaidah selain dia lidahnya harus rileks, turun ke bawah, rasakan dia suaranya ngalirnya ke bawah bukan ke atas. Sa, si, su. Nanti bisa juga dibantu dengan irja. Dia kembali ke posisi posisi awal. Jadi irja itu bukan menarik bibir sebenarnya, bukan su, bukan. Tapi dia posisi awalnya sa, si, su. Su. Nah, ini irja di situ. Su. Jadi hati-hati pada saat ketika dhamma sasa, sisi, sus, su. Sus, su. Nah, itu ada irjanya di situ dikit. Sus, su. Jadi kalau nggak ada irjanya jadi sus, su. Sus, su. Balik ke sod. Mencampur ke soda. Begitu, Ustaz. Tapi ingat, irja itu kembalinya posisi bibir itu adalah pada makrotnya. Ya, pada kondisi awal, bukan menarik. Ada yang terlalu berlebihan. Susu. Ini kurang tepat, ya. Atau semuanya diirjakan. Pada ruzal misalkan, a'udzu. A'udzu. Asalnya za, zi, zu. Begitu, zu. Tapi kalau yang berlebihan, a'udzu billah, sering ya. Itu bukan, kurang tepat. Itu menarik malah, bukan irja. Jadi hanya bergerak sedikit. A'udzu, zu, bukan zu. Gitu. Sin juga sama. Sasa, sisi, susu. Nah, agak. Insyaallah. Syukran Ustaz. Afan, barakallahu fiik. Insyaallah, insyaallah. Satu lagi cukuplah insyaallah. Extra time. Siapa yang mau baca? Nah, Ustaz. Tadi. Ya, Ridho, fadhal Ridho. Sambung ya Ustaz ya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hati-hati, banyak yang masih hidung ini. Banyak masuk keluar hidung. Nah, lanjut. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. Ulangi. وإذا القبور بعثرت. وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. Fasawwaka. Wawnya. Ada nabar di situ. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Timnya jangan dinabar. Tinnya tadi jangan dinabar. Oh, في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين
وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Ya, Masya Allah. Catatannya cuma pada huruf-huruf yang berharokat kasro dan fathah, ini banyak yang masuk ke hidung. Banyak masuk al-khaisy. Nah, dilatih. Ya. Terlebih ketika dia wakof. Ya. Yaumuddin. Harusnya yaumuddin dibaca yaumuddin. Itu gimana Ustaz cara ngatasinya Ustaz? Caranya salah satunya adalah antum suaranya ini kan tinggi nih. Turunin dikit, ngebaskin sedikit. Pakai suara yang lebih rendah dikit. Itu. Nah, latihan gitu. Jadi biar nanti posisinya itu kalau naik suaranya suara antum tinggi, biasanya gitu bocor al-jawfnya masuknya ke hidung. Nah, sering sekali. Jadi direndahkan suara. Jadi tipe suara yang rendah. Coba kan ngebas gitu ya, kalau Ivan ngebas. Nah, latihnya kayak gitu. Nah, direndahkan. Nanti sampai antum dapat bisa merasakan, oh ini udah pas. Jadi gak harus ngebas banget. Sedikit turun ada, insya Allah sudah masuk situ. Nah, insya Allah. Baik, dilatih. Ya Syekh, ini Nah. soalnya Syekh. Ya, betul. Pada lafadz fujirat, Anda sering sekali mendengar bahwasannya ketika melafalkan huruf jim yang kasrah, itu seolah-olah terdengar kayak C, atau dari sisi riwayat atau memang ada khilaf ya Syekh? Puji, Ya, puji. Nah, jim kita memang punya dua riwayat ya. Jim ini kebanyakan guru-guru kita bersih jimnya ya, maksudnya ja, ji, ju, tegas gitu ya, tegas. Tapi ada yang guru kami dari Yaman itu jimnya sedikit becek, nggak banyak. Ja, ji, ju. Nah, ja, ji, ju. Jadi fujirat bisa dibaca fujirat. Tapi kalau dari guru kami yang dari Yamani itu sedikit becek, fujirat. Tapi nggak sampai huruf C, apalagi sampai fujirat, jirot. Nah, sampai ke huruf C ya, nggak sampai ke situ. Nah, itu toleransinya cuma segitu aja. Jaji, fujirat atau fujirat, nggak sampai fujirat gitu. Allah alam. Assalamualaikum Syekh. Amin. Baik. Alhamdulillah ya, pagi hari ini sudah cukup untuk materi dan prakteknya. Insyaallah kita lanjutkan di sesi berikutnya. Sebelum kita tutup, tafadhol ada yang mau ditanyakan disampaikan, silakan. Cukup? Kelas. Satu Ustaz. Ya. Ini Ustaz, kemarin waktu pembahasan kemarin menarik sekali Ustaz, masalah wakaf itu nanti insya Allah akan dibahas ya Ustaz ya, masalah wakaf dan tidak Ustaz. Karena karena jarang sekali kami mendapatkan pembahasan tentang wakaf dan tidak ini secara detail Ustaz. Karena penting sekali rasanya. Jadi kira-kira memang nanti akan ketemu itu pembahasan wakaf dan tidak insya Allah. Iya. Terlebih kalau kita nanti mulazamahnya atau kita talaki 30 juz Ustaz. Itu pasti akan gitu. banyak kaidah masalah wakaf tidak ya.
Contoh misalkan pada lafadz na'am di dalam Al-Quran ada 4 kali dijumpai kata na'am. Hanya 1 boleh wakaf, yang 3 tidak boleh wakaf. Hal-hal seperti itu kita akan dapati ketika wakaf talaq 30 juz. Pada lafadz alladzi, alladina ini bertebaran, ada ribuan. Namun nanti ada 10 tempat yang dia tidak boleh diwasolkan dari ayat sebelumnya. Ini menarik sekali. Gitu. Dan banyak hal yang berhubungan dengan. Tapi nanti ada penjelasan singkatnya nanti tentang wakaf dan tidak nanti ada. Ya, secara teoritis insya Allah nanti ada. Cuma nanti secara praktiknya akan luas sekali. Ada tempat di mana di situ ketika antum wakaf maknanya jadi rusak. Dimanapun berada dalam satu ayat, antum wakaf dimanapun berada itu harus pulang dari awal. Itu juga ada dalam beberapa tempat seperti itu. Nah, insya Allah ya, kalau secara kaidah umum sih, kaidah umumnya antum wakaf di jumlah mufidah, ibtidah di jumlah mufidah itu aman. Ya, itu aman. Jadi wakaf di tempat-tempat yang itu sudah ada. Cuma nanti ada besi khusus. Kalau nanti akan kita. Jazakumullah khairan. Ustaz, Afwan Ustaz. Ya, monggo. Untuk talaki 30 juz ada Ustaz untuk ikhwan? Ada Ustaz, ada dan sedang berlangsung. Offline atau online Ustaz? Offline ada, online ada. Oh. Ya. Saya biasa nyimak itu akhwat. Oh, akhwat ya. Iya, itu juga ada. Ikhwan ada. Bukan Itu ada. kapan mulai lagi Ustaz? Ini kayak yang kelasnya Ustaz Hernawan ini baru juz 20 Ustaz ya? Ustaz Hernawan ya? Berapa kemarin terakhir kita? Yang kita ini, kelas kita ini. Nah, persoalan kabut Pak Syekh. Iya, jadi kalau kelas beliau selesai, nanti kita buka kelas baru untuk talaki 30 juznya. Tapi nanti kelas maksimal hanya 12 orang saja. Jadi membaca bergantian, satu lembar kita koreksi, kita berikan kaidahnya sedikit. Itu tilak baca atau ini Zat? Setoran Zat? Baca. Iya. Oh, baca. Apakah ada infonya nanti Zat? Insya Allah nanti akan kita share di grup. Biasanya di grup-grup kita di Telegram itu. Telegram. Di grup-grup seperti kita yang ada di sini juga nanti kita share. Syukran, jazakallah khairan. Nah, cukup ya. Insyaallah kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.